Salam dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Evianti Burmunte dengan NIM 250601150 sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 1 Merek Kabupaten Karo. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 10 fase E dengan materi Allah Pemelihara. Selamat menyaksikan. Ibu ingin memastikan tentang kehadiran kalian pada pagi hari ini. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Kita semua hadir? Hadir. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kalian untuk hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kita sebelum kita memulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan dan nanti berdoa. Silakan kita untuk memberikan pujian kepada Tuhan melalui persembahan lagu yang dibawakan oleh teman pria. Silakan kita mari ke depan. Yang pimpin doa, siapa yang pimpin doa kita? Oke, silakan mari ke depan. Kita angkat lagu pujian kita. Dengan lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Sekarang kita akan dibawakan oleh teman kita di dalam doa. Terima kasih kepada Firly yang telah membawakan kita di dalam doa. Kiranya mulai nanti dari awal pembelajaran kita yang kita awali sampai nanti akhirnya pembelajaran kita akhiri, kita berdoa bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Untuk melatih konsentrasi kita, untuk memulai pembelajaran kita ice breaking. Untuk melatih konsentrasi kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita lakukan dengan penuh semangat ya. Iya, Bu. Kita mulai 1, 2, 3, ya. Buku pembelajaran kita akan mengingat kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu mengenai remaja yang bertumbuh. Pada minggu yang lalu pembelajaran sudah kita pelajari bagaimana remaja ataupun ciri-ciri remaja yang bertumbuh menjadi dewasa. Di sana disampaikan pada minggu yang lalu remaja yang bertumbuh yang sudah dewasa, dia akan makan teratur, mandi teratur, istirahat teratur, ya, olahraga yang teratur. Terima kasih karena telah mengingat pelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita sampai kepada pembelajaran kita tentang bagaimana Allah sebagai pemelihara. Allah sebagai pemelihara di dalam hidup kita. Kita di sini memiliki sebuah keyakinan terhadap kehidupan kita bahwa
Sejak dalam buah kandungan ibu kita sudah ditenun, ditempa di dalamnya. Dan di dalam kandungan ibu kita sudah menjadi pemenang. Kita sudah dibentuk di dalamnya. Maka dari itu kita bisa lihat, coba dulu buka Alkitab kita dari Mazmur 139 supaya salah satu dari anak kami untuk membacakannya untuk kita. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Salah satu dari anak kami untuk bangkit berdiri untuk dapat membacakannya untuk kita semua. Silakan. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Silakan dulu. Artinya di sini bahwa keadaan kita, keberadaan kita adalah sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Artinya hidup kita ini istimewa, berharga, dan berarti di mata Tuhan. Oleh karena itu, Allah ingin mau melangkah bersama kita melalui pemeliharaannya. Pemeliharaan berarti di sini bahwa ada kesadaran di dalam hidup kita bahwa Tuhan hadir dan menuntun kehidupan kita setiap hari. Allah hadir dan menuntun kehidupan kita setiap hari. Langkah kehidupan kita ini bisa kita lihat ditemani atas pemeliharaan Tuhan. Bagaimana juga kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita melakukan doa kita setiap hari saat teduh, kita mau tidur, kita mau makan, ya. Dan bagaimana kita juga mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala situasi kita sehari-hari. Selanjutnya, berjalan bersama dengan Tuhan juga, bagaimana kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalamnya. Bagaimana contohnya? Tadi pagi kalian berdoa dari saat teduh kalian terlebih dahulu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Kalian menyerahkan segala rencana kehidupan kalian di dalam satu hari ini dengan keyakinan kalian akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan apapun yang kalian lakukan pada hari ini. Artinya juga melangkah kita bersama Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sekalipun ada permasalahan, tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita yakin Tuhan ada bersama kita, melangkah bersama kita, apapun tantangan yang kita hadapi pada hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam melewati. Kita imani dan kita percaya. Sebab kenapa? Yang pertama karena kita mengenal Allah, bahwa Allah akan tetap memelihara kita situasi dan kemanapun kita pergi. Satu contoh atau bukti bahwa remaja yang bertumbuh dewasa dan penuh dengan hikmat di dalam Tuhan. Dia percaya bahwa Allah pemelihara akan tetap berjalan bersama dengan dirinya, bersama dengan kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Selanjutnya di dalam materi kita pada hari ini kita akan bisa melihat bagaimana pula kehidupan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana cara mereka hidup di dalam Alkitab. Kita bisa pelajari dan kita bisa lihat dari cara hidupnya Naomi. Ada yang kenal dengan Naomi? Ada yang bernama Naomi di antara kita? Sekarang kita mau melihat dulu video tentang Naomi.
musim hujan dan tinggal di Bethlehem bersama suaminya Elizabeth serta dua putra mereka, Mahlon dan Cleopas. Itu tokoh yang pertama di dalam Alkitab yang menerima pemberian Allah. Sekarang kita mau lihat bagaimana tokoh yang kedua. Sama-sama kita menyimak videonya. Kamu, mengapa Ayub tetap setia pada Tuhan? Berikut kisah tentang kesalehan Ayub yang belum banyak orang tahu. Ayub adalah seorang pria saleh yang hidupnya diberkati dengan. Demikianlah pemutaran videonya yang menjadi pertanyaan dari kisah Naomi dan Ayub tersebut atas pemeliharaan Allah di dalam hidup mereka. Apakah ada yang menjadi inspirasi bagi kalian? Apakah ada yang menjadi inspirasi di dalam hidup kalian? Ayo, angkat tangannya. Dari kisahnya yang bisa menginspirasi dia. Silakan, silakan. Dari kisah yang kita dapat, kita dapat mempelajari bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Apapun masalahnya, jangan jauh dari Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan untuk kau. Iya. Belajar dari kehidupan Naomi. Setelah kita menonton video tokoh Ayub dan Naomi, kita menemukan bagaimana cerita tentang hubungan kedua kampar tersebut. Hubungannya yang pertama bahwa Naomi sebagai perempuan tokoh Alkitab yang namanya dituliskan di dalam Alkitab, bahwa di dalam kehidupannya dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sekalipun suaminya Abimelek, sekalipun suaminya meninggal dan kedua anaknya juga meninggal mati, dia tetap tidak kecewa pada Tuhan. Naomi, mereka pergi dari Bethlehem, tanah Israel, menuju ke tanah Moab karena terjadi kelaparan di tanah Israel, sehingga mereka mengungsi pergi ke tanah Moab. Ternyata di tanah Moab, rintangan hidupnya si Naomi tidak bertemu. Apa yang terjadi di tanah Moab? Suaminya meninggal, dia menjadi seorang janda. Di tanah Moab juga kedua anaknya meninggal dua-dua. Dan memang di tanah Moab kedua anaknya menikah dengan dua perempuan yang tidak mengenal. Siapa yang tahu? Yang pertama itu adalah Orpa, yang kedua dia adalah. Ketika mereka ingin atau Naomi ingin pulang kembali ke tanah Israel karena masa kelaparan itu sudah selesai, ya, ditanyalah kedua menantunya. Disuruhnya kedua menantunya untuk pulang kembali ke keluarga. Kalau si Orpa, dia mau kembali dengan berat hati, menantu yang paling besar kembali ke rumah keluarga. Tetapi si Lut, apa yang terjadi dengan si Lut? Mau si Lut pulang? Si Lut tidak mau pulang. Si Lut mengikut mertuanya kembali ke tanah Israel. Dia bersikuku, bersikeras untuk mengikuti mertuanya pulang ke tanah Israel dan menyembah Tuhan yang disembah oleh si Naomi. Sehingga dengan singkat cerita, si Lut bertemu dengan seorang pria yang bagaimana? Pria yang sangat baik hati, pria yang kaya raya, yang bernama Boas. Ruth dan Boas sama-sama menyayangi Naomi. Ruth dan Boas memiliki seorang anak bernama Obed. Obed
Yesus. Itulah karena pemeliharaan Allah, karena memang Naomi melangkah bersama Allah, sehingga sekalipun dia di dalam kekecewaan meninggal suami dan anaknya, tidak juga mempunyai cucu dari keturunannya, tetapi dia tidak pernah kecewa dan putus asa serta menyalahkan Tuhan. Yang kedua tadi kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari si Ayub. Apa yang kita pelajari dari tokoh Ayub ini? Tokoh Ayub adalah tokoh seorang yang setia terhadap hidupnya sampai pada akhir hayatnya. Ya, dia adalah seorang bangsa Israel. Iya, dicobai iblis atas perkenanan oleh Tuhan. Ya, dicobai si Ayub ini atas perkenanan oleh Tuhan yang akhirnya dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena Ayub diizinkan untuk mencobai iblis di dalam hidupnya, Ayub memiliki beban hidup yang sangat berat. Anaknya mati secara tiba-tiba ataupun dikatakan mendadak. Ayub mengalami penyakit kulit yang istrinya juga mengolok-olok dia, bahkan sahabatnya juga mengolok-olok dirinya. Apa yang dikatakan sahabatnya? Datang memang sahabat itu menghiburnya. Tapi apa yang dikatakan? Sakit penyakit ataupun permasalahan yang dialami Ayub hari ini itu karena dosa-dosa. Sahabatnya datang mempersalahkan hidupnya si Ayub. Disalahkan si Ayub. Dia menderita seperti itu karena dosanya. Bahkan istrinya juga mempersalahkan. Tetapi dia tetap setia dan tidak juga mempersalahkan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah sang pemelihara. Sehingga apa yang terjadi akhirnya? Ayub memulihkan kehidupan Tuhan memulihkan kehidupan si Ayub ini sehingga dia mendapatkan 7 anak kembali, hartanya juga dikembalikan lebih berlipat-lipat ganda, dan dicatat di Alkitab bahwa anaknya adalah atau putrinya adalah paling cantik di seluruh negeri, dan itu juga dicatat di dalam Alkitab. Oke, itu kita akan membuat sebuah tugas. Bagaimana kalian menceritakan tentang pengalaman pribadi kalian? Kalau si Naomi dan Ayub tadi sudah kita lihat, bagaimana dia pengalaman pribadinya tentang kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Sekarang kalian, kita akan membagi kelompok. Kita langsung saja. Ini kelompok pertama, ya. Ini kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat dan kelima. Jadi di sini kalian akan menceritakan bagaimana pengalaman pribadi kalian dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kalian. Oke? Ibu akan bagikan lembar kerja kalian. Ini untuk nama kelompoknya, nanti kita akan bagi kelompoknya borok saja ya. Ibu. Oke? Silakan. Dan ini nanti kalian ceritakan pengalaman pribadi. Tuliskan saja di situ pengalaman pribadi kalian nanti tentang kehadiran Allah, dan kemudian kalian rangkum menjadi satu. Oke? Ini selanjutnya di kelompok ini. Oke, silakan. Ada silakan. Sebentar lagi kita presentasikan ke depannya. Nanti pada lembar kerja yang ini kita maju ke depannya berkelompok untuk menceritakan. Contohnya kalau Ayub ya ceritakan bagian-bagiannya. Lalu kalau Ayub kan apa jenis pergumulannya, apa
bagaimana dia cara menghadapi pergumulannya, terus hal apa yang dapat kamu teladani. Selanjutnya, kalau dalam lembar yang satu lagi yang ibu bagikan, kalian dapat bercerita tentang bagaimana pernyataan Tuhan dalam hidupmu. Di lembar yang ini, ya, peserta didik menceritakan pengalaman penyertaan Allah dalam hidupku. Oke? Itu di lembar yang ini ya. Santai aja. Tidak usah sampai nangis menceritakan pengalamannya ya. Pengalaman pribadinya. Tuangkan saja di sini. Ini jangan lupa tadi ya. Ini bisa pengalaman pribadi ya. Kelompok kesetiaan. Amin lah ya. Amin. Sini kelompok apa? Kasih Bu. Kasih. Sini kelompok apa Bu? Ya, Bu. Kesetiaan. Ya. Juga setia ya. Tapi kali pilih kelompok mana? Nah. Oke ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana kalian mempresentasikan pengalaman pribadi kalian dan juga pengalaman kalian tentang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab. Kita mulai dari kelompok, karena ada tadi 2 kelompok kesetiaan. Yang paling setia ada dulu maju. Yang paling setia. Beri tepuk tangan, maju ke depan. Kita akan mendengarkan bagaimana hasil karya mereka. Jadi kita dengarkan cerita pengalaman mereka. Oke, silakan. Nama kelompok kesetiaan. Nama anggota kelompok 1 Firni, 2 Desni, 3 Akram, 4 Lando, dan 5 Evan. 1. Nama tokoh Ayub. Nama tokoh Ayub. Jenis pergumulan penyakit. Cara menghadapi pergumulan itu tetap percaya kepada Tuhan. Dan hal-hal yang dapat diteladani adalah kesabarannya, ketekunannya, dan kepercayaannya. Nama tokoh yang kedua Naomi. Jenis pergumulannya penghilangan dari ekonomi. Cara menghadapi pergumulannya adalah percaya dan selalu bekerja keras. Hal-hal yang dapat kita teladani adalah ketekunannya, kegigihannya, dan kesabarannya. Tokoh yang ketiga Yunus. Pergumulannya ialah terjebak di perut ikan. Cara menghadapi pergumulannya meminta pengampunan kepada Tuhan. Hal-hal yang dapat diteladani adalah dia tahu akan kesalahannya, yaitu kesadaran diri. Tokoh yang keempat. Silakan pengalaman pribadinya. Pernyataan Tuhan di dalam hidup kami adalah di mana Tuhan selalu menyertai kami di sehari-hari. Tuhan juga menyertai kami di dalam perjalanan ke sekolah atau ke tempat tujuan lainnya. Tuhan juga menyertai hidup kami dan keluarga pribadi dan kasus pribadi sehingga kami masih bisa bersekolah dan menjalani kehidupan lain. Sekalipun Tuhan memberi kami percobaan, baik di dalam sekolah, keluarga, ataupun pertemanan. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tetap menjaga kami dan tidak membiarkan kami sendiri. Itu artinya Tuhan tetap selalu menyertai kami di dalam
Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok sayap kanan. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Kelompok kasih ya. Nama kelompok kami Kasih. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Fatima Lau, saya merasa sampaikan Banggal, saya Luisina Terbusikamo, saya Yudhita Musnajora, saya Lawa Sebudan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nama tokoh Ayub. Jenis pergumulan yaitu kehilangan harta dan keluarga. Cara menghadapi pergumulan, mengakui ketakutan dan kesedihan. Hal-hal yang dapat diteladani, keteguhan iman dan kejujuran. Nama tokoh kedua yaitu Naomi. Jenis pergumulan yaitu kehilangan, kesulitan ekonomi. Cara menghadapi pergumulan yaitu percaya dan bekerja keras. Hal-hal yang dapat diteladani yaitu ketekunan, kegigihan, kesabaran. Nama tokoh ketiga yaitu Yunus. Jenis pergumulan yaitu terjebak di perut ikan. Cara menghadapi pergumulannya yaitu meminta pengampunan kepada Tuhan. Hal-hal yang dapat diteladani yaitu kesadaran. Nama tokoh. Lanjut. Di sini saya akan menceritakan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup saya adalah memberikan saya kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi proses-proses kehidupan. Saya terlahir dari keluarga yang berantakan yang biasa disebutkan dengan broken home. Orang tua saya sering sekali bertengkar dan saya sering melihat mama saya dipukuli oleh bapak saya sampai pada akhirnya di kelas 6 SD dan adik saya baru menginjakkan kaki di kelas SD harus berpisah dengan ibu karena orang tua saya sudah bercerai. Saya hampir putus asa dan di tengah-tengah kehancuran keluargaku, saya cuma bisa berdoa dan selalu minta didoakan pendeta dan ibu gembala di gerejaku. Penyertaan Tuhan hadir melalui teman-teman dan orang tua di sekitar yang memberikanku kekuatan. Dan suatu ketika saya hampir lulus kala itu, kami bertengkar dengan bapak. Bapak yang tidak pernah memukulku, tiba-tiba ia memukulku dan menyeretku pada kala itu. Aku dan adikku pergi dari rumah dengan hanya modal doa. Kami pergi ke rumah pendeta dan meminta agar pendeta menelpon ibu untuk menjemput kami. Dan beberapa jam kemudian, ibu menjemput kami. Dan saya pikir kehidupan yang buruk itu akan berhenti di situ saja. Ternyata tidak. Sekolah menjadi tanggung dan beberapa problem keluarga terjadi kembali. Saya mulai menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di tengah-tengah semua badai itu, saya ada dan kuat hingga hari ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tepuk tangan. Terima kasih buat kesaksiannya. Silakan. Kalian sudah mengerti dan memahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini bahwa Allah hadir setiap saat di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya kita juga mengakui bahwa kuasa Allah itu memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita melangkah bersama Tuhan. Dan ingatlah bahwa di dalam perjalanan hidup kita tidak pernah sendirian. Karena ada Allah Sang Pemelihara yang akan memberikan kepada kita kekuatan dengan mendatangkan kedamaian, sukacita, baik dari hati dan pikiran kita. Sehingga kesulitan apapun yang kita alami, rintangan apapun yang kita hadapi, kita memiliki pengharapan dan ketenangan di dalam menghadapinya. Kita yakin dan kita percayai serta kita imani salib yang kita pikul pasti akan berubah menjadi sebuah kemuliaan di dalam kita. Oleh karena itu, sebagai tugas refleksi, saya akan membagi satu per orang. Setelah itu dicentangkan mana situ setuju, kau ragu-ragu, atau kau tidak setuju. Oke, sebagai simpulan untuk kita pada hari ini atas pembelajaran kita Allah Pemelihara, yaitu kita berjalan melangkah bersama Tuhan, bahwa Allah hadir setiap perjalanan kehidupan kita, dan kita mengakui bahwa kuasa Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan, sukacita, dan
Hanya karena berkat kasih karunia-Mu kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Sehingga kami mengenal Engkau adalah Allah Sang Pemelihara kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami dan anak-anak kami dapat melangkah bersama Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami untuk memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera sekalipun kami di dalam tantangan dan rintangan kehidupan kami. Ini doa pengharapan kami Tuhan, zaman dan urapi anak-anak ini sehingga menjadi anak-anak yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Namun di atas segalanya ampunkan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin.